tak dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat datang dan selamat jumpa kembali di acara Embun Pagi. Kisah pagi ini adalah tentang melewati badai dalam rumah tangga. Sebuah kisah keputusasaan seorang kepala keluarga dan akhirnya menjadi konflik panjang di tengah keluarga mereka karena usaha yang bangkrut. Seorang kepala keluarga mengalami kebangkrutan karena usahanya terkena dampak krisis moneter tahun 1998. Krisis ini bukan hanya menimbulkan ketiadaan daya menghidupi keluarganya, bahkan keputusasaan pun terjadi kepada sang kepala keluarga. Bukan hanya tidak mampu menghidupi keluarga dalam kebutuhan hari-hari, tetapi masalah hutang pun tidak terelakkan lagi. Semua ini mengakibatkan perubahan perilaku kepada sang kepala keluarga. Hal kecil menjadi hal yang besar dan bertumbuh menjadi kemarahan yang luar biasa dalam dirinya. Waktu itu, ketika anak mereka masih bersekolah dan membutuhkan banyak biaya untuk uang sekolah. Namun selama 7 tahun tanpa bekerja, akhirnya mendorong istrinya menyelamatkan keluarganya, setidaknya dalam kebutuhan primer, dengan mulai bekerja apa saja yang bisa dikerjakan. Yang penting keluarga bisa makan. Jualan sayur, lauk pauk yang lain, dan lain sebagainya. Yang intinya terselamatkanlah hari-hari mereka dalam hal makanan. Dalam keputusasaan yang tiada berkesudahan ini, bapak ini tidak melihat lagi apa-apa yang layak diperjuangkan. Sehingga satu hari dalam kemarahan yang sangat besar,
dia bersama dengan istri dan anak-anaknya, dia tarik, dia masukkan di dalam satu ruangan. Dia kunci ruangan tersebut dan dia katakan kepada istri dan anak-anaknya, biar kita mati di sini aja semua. Jangan ada yang pergi kemana-mana. Saudara, istri dan anak-anaknya dengan kejadian yang begitu rupa menyimpan sakit hati, dendam kepada ayahnya. Dan ini mengakibatkan konflik yang berkepanjangan di dalam keluarganya. Tentu ada beragam masalah bisa timbul dalam situasi seperti ini. Namun, bagaimana jika di antara kita mengalami kisah serupa dan masih menyimpan luka? Saudara, dalam hidup ini tidak ada yang bisa memprediksi bahwa tidak akan ada gelombang masalah menimpa hidup kita atau keluarga kita selama kita hidup. Berbagai masalah bisa terjadi yang diakibatkan dari banyak faktor. Ada masalah yang timbul karena memang faktor kita sendiri yang memang salah. Kita bisa lihat itu kalau dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 15, ada perumpamaan anak yang hilang. Karena kesalahannya, berpoya-poya dan lain sebagainya, akibatnya dia menjadi melarat. Itu karena salah sendiri. Ada juga masalah yang terjadi dalam kehidupan beberapa orang karena memang serangan roh jahat. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Terhadap hal seperti ini perlu memang kita melakukan peperangan rohani untuk bisa kita berkemenangan. Tetapi ada juga permasalahan muncul karena ujian iman yang diizinkan oleh Tuhan, seperti yang pernah dialami satu tokoh bernama Ayub. Jika dilihat di dalam Alkitab, tokoh Ayub ini sebenarnya merupakan keluarga idaman banyak orang. Karena dia dalam banyak sisi diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, secara rohani. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, dia adalah orang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Berarti secara rohani dia oke punya. Yang kedua, secara keluarga dia memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Lengkap sekali. Bukankah ini yang diidam-idamkan oleh banyak keluarga? Dan yang ketiga, dalam usaha pekerjaannya pun dia diberkati hingga menjadi orang terkaya di sebelah timur. Ujian iman yang tidak pernah diduga oleh Ayub membuatnya menjadi pedih hati, sehingga mengungkapkan kalimat-kalimat emosional yang tidak terkontrol, yang bisa akhirnya melukai termasuk sahabat-sahabatnya. Ada beberapa kalimat yang tidak terkontrol dari Ayub, walaupun dikatakan Ayub itu adalah orang saleh. Tapi tatkala tekanan datang, maka beberapa kalimat dia yang tidak terkontrol. Ayub pasal 3, dia mengutuki hari kelahirannya. Dan dalam Ayub pasal 17 ayat 1, ungkapan keputusasaan pun muncul dari seorang yang bernama Ayub dan berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ayub pasal 16 ayat 2, ketika sahabat-sahabatnya mulai menyudutkan dia, dia pun akhirnya mengeluarkan kata-kata, penghibur sialan kalian semuanya. Bukankah Ayub itu seorang yang saleh?
Cocok nggak dari seorang saleh keluar kata-kata seperti itu? Dengan ujian yang diizinkan oleh Tuhan ini, tentu saja ada maksud Tuhan bagi kebaikan Ayub. Hal itu bisa kita lihat dalam Ayub pasal 38 sampai pasal 42. Inilah saatnya Tuhan menyorot kehidupan Ayub dan berbicara kepada dia dalam pasal 38. Ketika hidupnya disorot, baru dia sadar ternyata ada rencana Tuhan bagi hidupnya dengan permasalahan dan ujian iman yang sedang terjadi tersebut. Ada berkat di balik permasalahan itu. Yang pertama, karakter Ayub semakin disempurnakan. Ketika Tuhan berbicara kepada Ayub, maka saat itulah dia menyadari. Dalam Ayub pasal 42 ayat 6, Ayub akhirnya mencabut kata-kata yang sempat dia keluarkan secara sembrono. Dia menarik kata-kata tersebut. Artinya, walaupun selama ini secara kasat mata Ayub saleh, tapi masih ada yang harus disempurnakan dalam dirinya melalui permasalahan ini. Kemudian Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya yang bagi dia telah menyudutkan dan menghakimi dia. Dalam Ayub pasal 42 ayat 8. Ayub berdoa untuk mereka, dan ayat 10 pun Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya tersebut. Tuhan akhirnya memulihkan keadaan Ayub dan memberinya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pun menyerahkan hidupnya, hartanya, masa depannya ke dalam rencana Tuhan pada waktu yang akan datang. Maka dia berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Apa maksudnya? Kalau dulu dia kaya, hartanya banyak, mungkin itu hanya untuk kepentingan keluarganya saja. Tapi berikutnya, tatkala dia diberkati 2 kali lipat, tatkala dia diberikan Tuhan kesehatan dan umur panjang berikutnya, dia katakan, tidak ada rencanamu yang gagal. Maksudnya, rencana Tuhan dari awal kepada Ayub akan diwujudkan start sejak pemulihan itu. Dan semua harta, semua usia, semua keluarga yang Tuhan berikan berikutnya kepada dia, dia akan bawa itu dalam rancangan Tuhan ke depan. Saudara, dalam kisah ini, tujuan dari ujian yang diizinkan oleh Tuhan adalah untuk kebaikan kita di kemudian hari. Dengan demikian, mari kita berhenti marah kepada diri sendiri. Dan mari kita juga tidak perlu berputus asa. Mari kita pulihkan kembali hubungan kita kepada anggota keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang lainnya. Marilah kita cabut kata-kata yang salah, yang kita ucapkan secara emosional tatkala kita mengalami tekanan yang lalu. Kemarahan yang kita ucapkan kepada orang lain, bolehkah kita cabut lagi kata-kata yang sempat terlontar kepada orang-orang lain? Dan sekaligus mari kita minta maaf supaya hubungan kita bisa pulih kembali
kepada keluarga kita dan juga kepada sahabat-sahabat kita dan komunitas kita yang lain. Mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan tubuh kita kalau sempat sakit karena tekanan. Dan Tuhan pun sanggup memulihkan usaha pekerjaan kita. Bahkan Ayub sampai 2 kali lipat diberkati oleh Tuhan. Bagi istri dan anak-anak yang mungkin pernah mengalami perlakuan yang tidak baik karena menghadapi seorang kepala keluarga yang emosi karena permasalahan yang menimpa hidupnya. Bolehkah saat ini kita membuka hati juga untuk tetap mendoakan sang kepala keluarga tersebut, suami kita atau ayah kita. Kita ampuni dan mari jadikan dia menjadi target yang kita harus bawa kepada Tuhan untuk kita menangkan hidupnya dalam doa-doa kita. Karena yang saya sharingkan ini adalah kisah nyata tentang seorang kepala keluarga dalam jemaat. Dalam keterpurukan dia sebagai kepala keluarga yang lalu, akhirnya dia datang kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Secara rohani dia dipulihkan. Tentu hal ini pun adalah merupakan hasil doa dari istri dan anak-anaknya juga. Kepala keluarga ini juga telah datang kepada istri dan anak-anaknya untuk dimaafkan dan akhirnya keluarga mereka dipulihkan. Setelah hubungan pulih kepada Tuhan dan kepada keluarga dan teman-temannya yang lain juga. Akhirnya Tuhan membuka berkat dengan memberkati bapak ini dengan satu perusahaan yang bagus hingga sekarang ini. Hingga keluarganya pada saat ini telah memasuki 37 tahun usia pernikahan dengan 3 anak dan 3 cucu. Dia pun telah menolong banyak pria-pria, kepala-kepala keluarga yang mirip dengan hidupnya yang butuh dipulihkan, sehingga mereka pun mengalami pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan para kepala keluarga, para pria dan siapapun yang mengalami permasalahan karena perekonomian yang goncang. Berilah kekuatan untuk bisa mencari wajah Tuhan kembali. Pulihkan hidup mereka dan pulihkan juga hubungannya dengan sesama. Kembalikan Tuhan berkat kepada mereka seperti Engkau menolong Ayub. Tolong juga kehidupan mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian acara Embun Pagi pada kesempatan ini. Dan nantikan acara Embun Pagi dengan topik-topik berikutnya pada waktu yang akan datang. Jika saudara merasa diberkati dengan acara ini, silakan di-like, di-subscribe, di-share, dibagikan kepada yang lain supaya orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Saya, Peter Napitupulu, mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam